Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gabut, selamat datang kembali di podcast Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Walaupun memang saat ini kita sedang berada di tengah pandemi yang mendunia dan membuat Ramadan kali ini terasa berbeda, padahal mah sebenarnya sama aja teman-teman maknanya. Makanya jangan kita sia-siain nih kesempatan yang ada yang gak bisa semua orang mendapatkannya. Tetap semangat walaupun di rumah aja, jangan dijadiin alasan buat akhirnya membuat kita jadi males-malesan. Raihlah sebanyak-banyaknya keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang hal yang sebenarnya masih ada sambungannya nih. Ini lanjutannya lah, bisa dibilang lanjutannya dari podcast kemarin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak podcast kemarin itu tentang apa ya? Saya kasih waktu 3 detik deh. Coba teman-teman ingat-ingat lagi. Kemarin itu tentang apa ya? 1, 2, kenapa Vin? Iya, bener banget Vina. Jadi, podcast kemarin itu kita ngebahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kali ini kebalikannya nih, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada 9 poin yang nantinya akan saya sharing ke teman-teman, yang saya harap bisa menjadi sebuah informasi baru yang tadinya teman-teman pikir kalau hal itu membatalkan, padahal tidak. Karena sesungguhnya Allah itu maha baik yang tidak mau membuat hambanya itu merasa terbebani. Nah, terkait dengan hal ini FYI aja ya teman-teman, karena kebetulan banget kemarin di timeline Twitter saya itu ada yang lewat retweetan dari teman saya. Dan saya tertarik buat baca karena hal ini ngebahas tentang kenapa sih kok di anjuran berpuasa, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 183 itu digunakannya tuh kata pasif, yaitu diwajibkan. Kenapa enggak kata aktif aja, yaitu mewajibkan? Tulisan ini ditulis oleh seorang dosen dari Australia. Nah, setelah ditinjau dari beberapa tafsiran, kemudian disimpulkan dan diambil hikmahnya ya bahwa tadi Allah itu tidak mau membebani hambanya. Selain di ayat tersebut, juga ada di ayat 180 di surat yang sama, yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian masih di surat yang sama, di ayat 216, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Masya Allah ya teman-teman. Allah benar-benar sebaik itu sama kita, benar-benar gak mau ngebuat kita tuh ngerasa terbebani ngejalaninnya. Nah, hal-hal yang sederhana kayak gini nih perlu emang kita tahu. Sama halnya seperti pembahasan yang udah dibahas kemarin sama yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Dua hal ini memang hal simple banget deh, yang mungkin teman-teman tuh udah pada tahu semua. Tapi karena namanya juga manusia gitu ya, biasanya justru hal-hal yang sederhana yang mendasar kayak gini tuh disepelein, jadinya udah cepet lupa. Makanya perlu untuk kita sering-sering review dan ulas kembali. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertama itu adalah makan dan minum karena lupa. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu semua sih. Karena ini tuh udah dikasih tahu saat kita masih kecil pas awal-awal masih latihan puasa.
itu udah diwanti-wanti sama orang tua kita. Dibilangin, kalau misalnya nanti kamu puasa, terus kamu kelupaan nih makan atau minum, itu nggak apa-apa, puasanya nggak batal, terusin lagi aja. Tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, malah jadi pura-pura lupa. Iya nggak? Ayo ngaku. Kalau saya sih iya pernah waktu kecil. Nah jadi gitu ya teman-teman, harus yang benar-benar lupa. Nggak boleh yang pura-pura lupa. Karena lupa itu juga sifat yang manusiawi lah, makanya Allah juga memahaminya. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi kalau misalnya kita lagi puasa, terus kelupaan nih makan atau minum, itu kita anggap aja lah dapat rezeki nomplok dari Allah. Asal jangan keterusan atau aji mumpung nih. Pokoknya harus stop sampai di situ, terus lanjut lagi deh puasanya sampai nanti berbuka. Yang kedua itu adalah mandi dan menyiramkan air di kepala. Nah, saya juga sempat berpikiran bahwa kalau kita keramas pas puasa itu nggak boleh. Karena takutnya airnya itu masuk ke telinga. Tapi ternyata menurut hadis riwayat Abu Dawud, sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-A'raj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air. Sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ternyata boleh, tapi lagi-lagi teman-teman, dengan catatan yaitu diperhatikan airnya kira-kira masuk ke telinga atau enggak. Kemudian memang dalam keadaan yang perlu-perlu banget atau biasa aja. Jadi kalau emang rambut kalian tuh udah gatel banget, udah yang gak bisa ditolerir, ngeganggu ibadah kalian pas sholat, garuk-garuk jadinya atau pas lagi baca Quran, atau memang kondisinya lagi panas banget, itu baru boleh. Tapi kalau emang ya di luar hal itu, cuacanya juga lagi baik-baik aja, tapi kalian beralasan panas mulu setiap hari panas mulu gitu kan, ya itu hati-hati teman-teman, coba diperiksain ke dokter, takutnya di dalam tubuh kalian tuh ada sesuatu gitu kan. Atau memang kalian kurang istighfar, makanya badannya panas mulu. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya teman-teman, diperbolehkan asal tidak berlebihan. Yang ketiga itu ada junub saat fajar. Junub itu adalah mandi besar ya. Nah, seperti yang ada di hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Jadi kalau misalnya kita lagi mandi besar pas lagi fajar atau subuh, itu puasanya masih boleh diteruskan karena nggak apa-apa. Lanjut yang keempat ada bersiwak saat puasa. Bersiwak itu kalau di Indonesia sama dengan menggosok gigi. Tapi kalau di Mekah itu dia bersiwaknya itu menggunakan batang siwak. Nah, berikut dalil yang menjelaskannya. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Masya Allah ya, lagi-lagi Allah tidak mau membebani hambanya. Jadi boleh teman-teman kalau misalnya bersiwak atau menggosok gigi saat puasa. Asal odolnya jangan dimakan. Nah, yang kelima itu adalah bercelak atau meneteskan obat mata. Bercelak itu kalau digambarkan itu seperti menggunakan eyeliner. Jadi matanya tuh hitam-hitam gitu. Pas lagi zaman Rasulullah SAW itu, celak ini tidak hanya digunakan oleh kaum Hawa, tetapi kaum Adam juga. Celak yang digunakan Rasulullah itu adalah yang berbahan itsmit, yang berasal dari Persia. Itsmit itu adalah sejenis batu hitam dan merupakan salah satu jenis celak terbaik. Seperti sabdanya, bercelaklah kalian dengan itsmit, karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau bercelak saat berpuasa itu nggak apa-apa. Didukung juga oleh hadis riwayat Abdurrazzaq,
tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Nah, yang keenam itu ada berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau berkumur, saya lupa, pokoknya saya pernah dapat penjelasan dari salah satu teman saya kalau lagi puasa itu wudunya itu nggak boleh sampai masuk ke dalam mulut, airnya nggak boleh kumur-kumur, sama nggak boleh menghirup air di hidung itu, karena katanya batal. Padahal ternyata boleh. Kalau yang berkumur-kumur ini tersirat di dalam perkataannya Umar bin Al-Khattab terhadap Rasulullah SAW. Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku, padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku, padahal sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Nah, dari sini tersirat bahwa ya nggak apa-apa kalau berkumur-kumur saat berpuasa. Asalkan jangan berlebihan. Lagi-lagi ya teman-teman, karena yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali berlebihan dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan mentang-mentang ini dibolehin, terus kalian tuh kerjanya kumur-kumur terus kan. Nah, selanjutnya yang keberapa nih sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada donor darah dan bekam. Bekam itu kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah al-hijamah. Yaitu merupakan sebuah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Ini kenapa donor darah juga masuk? Karena kan donor darah juga mengeluarkan darah kan, makanya juga sama dibolehin. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata sebagai berikut, bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Kemudian juga ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi gak apa-apa kalau misalnya memang keadaan kita tuh dalam keadaan yang fit. Tapi kalau misalnya kita udah lemas terus malah ikutan donor darah atau berbekam, itu hukumnya tuh jadi makruh kata beberapa pendapat ulama. Gitu ya teman-teman. Perhatikan juga kondisi tubuh kita itu gimana. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu adalah menelan dahak atau menelan sesuatu yang sulit dihindari. Jadi kalau menelan dahak ini tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Nah, kalau yang menelan sesuatu yang sulit dihindari itu misalnya darah pada gigi gitu. Tapi dalam catatan darahnya ini harus yang masih dalam jumlah yang sedikit. Kalau misalnya sudah banyak dan melebihi dari air ludah yang ada di mulut, itu sudah membatalkan puasa. Nah, sudah masuk yang terakhir nih. Yang ke-9 adalah mencicipi makanan. Ini biasanya untuk ibu-ibu atau yang suka masak, yang suka buat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Dan ternyata memang gak apa-apa, karena daripada makanannya jadi keasinan atau malah jadi hambar dan gak dimakan, ternyata Allah juga memahami sampai situ. Ya gak apa-apa. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, tidak mengapa
seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Jadi boleh nih kita mencicipi makanan tapi yang memang dalam keadaan karena kita mau cicipin makanan kita masak. Bukan karena sengaja mau nyicipin nih, kira-kira lagi ke dapur terus ngelihat udah makanan disiapin padahal belum dibuka terus iseng nyobain. Itu nggak boleh. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita hari ini terkait dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Anggaplah Ramadan kali ini itu adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Karena kan kita nggak tahu nih, Ramadan tahun depan kita masih bisa ketemu atau enggak. Beribadahlah seolah-olah besok itu kita akan mati. Sehingga ketika mati itu benar-benar menghampiri, kita mati dalam keadaan beribadah. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak salahnya, karena juga masih dalam proses belajar. Buat teman-teman yang mau menambahkan karena punya referensi lain terkait dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, boleh banget di komen di kolom komentar. Atau yang mau memperbaiki dari podcast ini karena mungkin ada yang salah atau ada yang kurang, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, sebelum diakhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notifikasinya, itu yang ada simbol loncengnya, diklik supaya teman-teman dapat notifikasi. Karena selama bulan Ramadan ini, insya Allah Pemuda Gabut akan share podcast setiap harinya, tentunya dengan tema yang menarik. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pemudagabut karena akan ada konten-konten yang menarik dan informatif tentunya. Dan kalau misalnya kalian juga mau kasih saran atau ide-ide menarik kalian atau mau ngajak kerjasama, itu bisa juga kalian DM aja di Instagram kita. Karena saran-saran dari kalian itu benar-benar berharga banget buat kemajuan kita nantinya. Terakhir, mari kita doakan bersama semoga wabah ini cepat berakhir sehingga aktivitas kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetap di rumah aja, karena dengan kita di rumah aja kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Tak lupa juga untuk kita doakan para tim medis serta semua orang yang berperan di dalam garda terdepan agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan sampai akhirnya wabah ini berakhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk stay tune besok karena akan ada podcast lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.